Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan menjelaskan seputar kriptografi klasik dan sebuah contoh soalnya. Perkenalkan, dalam kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama yaitu Kang Kiki Ginayat, yang kedua yaitu saya sendiri, Irham Jindur Rahman, yang ketiga ada Ida Yanti, yang keempat ada Sri Nur Fajriah, dan berikut merupakan anggota kelompok 3. Nah, sebelum ke materi inti, kita ke pengertian dari kriptografinya sendiri. Kriptografi adalah suatu ilmu untuk menyamarkan suatu pesan, sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga. Dan yang dapat membaca pesan hanya dua pihak, yaitu pihak pengirim dan pihak penerima. Untuk tujuan kriptografi sendiri yaitu untuk menjaga keamanan sebuah pesan. Dalam kriptografi ada beberapa istilah. Yang pertama itu ada plain text. Plain text itu merupakan suatu data atau pesan asli. Kemudian yang kedua ada ciphertext, yaitu data berbentuk sandi yang tidak dapat dikenali. Yang ketiga ada enkripsi, yaitu proses transformasi dari plain text menjadi ciphertext. Yang keempat ada dekripsi, yaitu proses transformasi dari ciphertext menjadi plain text. Nah, ini merupakan metode dasar dari hampir seluruh kriptografi. Yang pertama ada plain text, yaitu teks biasa, teks yang akan dikirim atau pesan yang akan dikirim, yang kemudian nanti akan dienkripsi atau melalui suatu proses yang menjadikan pesan tersebut untuk menjadi sebuah ciphertext, yaitu sebuah pesan yang sudah disandikan sehingga tidak sembarang orang yang dapat mengartikan pesan tersebut. Proses enkripsi ini melibatkan sebuah key atau kunci atau sebuah metode untuk menjadikan teks tersebut menjadi ciphertext tergantung dengan metode kriptografinya. Lalu jika sebuah ciphertext ini diterima oleh seseorang dan ingin diartikan, maka harus melalui proses dekripsi yang melibatkan key tadi yang sudah dilibatkan dalam proses enkripsi untuk mendekripsinya juga. Sehingga ciphertext tadi bisa diartikan menjadi sebuah plain text. Berikut merupakan proses enkripsi dan dekripsi sederhana. Dan proses ini bisa terus-menerus dilakukan, misalnya plain text dienkripsi menjadi ciphertext. Kemudian ciphertext ini dienkripsi kembali untuk menjadi sebuah ciphertext sehingga menjadi dua tingkatan. Seperti itu. Berikut adalah metode-metode kriptografi klasik. Yang pertama adalah Caesar Cipher, kedua ada Subtraction Cipher, yang ketiga ada Polyalphabetic Cipher, yang keempat ada Transposition Cipher. Nah, ini ada salah satu contoh metode dari kriptografi, yaitu Caesar Cipher. Caesar Cipher ini adalah algoritma kriptografi klasik yang dulunya ini digunakan oleh Julius Caesar. Nah, ini itu untuk mengirimkan pesan rahasia atau taktik militer, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak diketahui oleh musuh. Nah, Caesar Cipher ini teman-teman bisa disebut juga dengan sandi geser, artinya huruf-huruf yang di plain text atau di teks asli ini digantikan oleh huruf lain dalam posisi tertentu dalam susunan alfabet. Pada waktu itu, Julius menggeser sebanyak 3 huruf. Misal pada plain text-nya itu ada huruf A, digeser sebanyak 3 kali menjadi huruf D. Begitu seterusnya.
Nah, sederhananya ini Caesar Chipper adalah hasil dari pergeseran sekian huruf dari huruf asli atau dari plain text yang akhirnya menjadi sandi yang tidak dapat diketahui oleh pihak lain. Nah, ini tuh hanya bisa diartikan oleh pihak terkait, tentunya pihak penerima dan pihak pengirim. Nah, seperti yang dilihat, yang tadi saya sampaikan, misal di plain text-nya itu ada huruf E, kita geser sesuai dengan kuncinya atau berapa huruf yang digeser itu menjadi huruf B. Begitu seterusnya sampai pesan tersebut atau sandi tersebut diterima oleh pihak yang terkait. Contoh soal dari kriptografi Caesar Chipper ini, yang pertama plain text-nya itu kriptografi. Nah, di kuncinya itu 3. Nah, jawabannya kenapa bisa di bawah? Nah, kita jabarkan di tabel plain text sama chipper text. Nah, dari mulai A sampai Z, nah chipper text-nya kita geser. Yang awalnya A, kita menjadi A, B, C, D. Nah, berarti geser ke D. Nah, jadi jawabannya NUSWRJUDIN. Nah, itu jawabannya. Nah, kuncinya itu nanti kita itu harus suruh geser selama 3 huruf. Nah, untuk menggesernya itu yang awalnya dari A ke E, nah untuk balik lagi ke kriptografi dari E ke A lagi gitu. Nah, itu jadi yang awalnya NUSWRJUDIN, nah kita ganti ke kriptografi lagi gitu untuk proses dekripsinya. Nah, ini yang kalau misalnya kita dulu ikutan UTBK, nah ini sering kita sebut itu adalah bahasa tanda. Nah, kalau bahasa tanda itu sama kriptografinya menggunakan metode Caesar Chipper. Nah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, karena materinya sudah selesai, di sini kita punya pertanyaan nih. Ubah plain text menjadi chipper text. Nah, plain text-nya itu terima, kunci gesernya itu sebanyak 3 kali. Yang soal kedua, itu mengubah chipper text menjadi plain text atau teks asli dari ICGU sebanyak digesernya itu sebanyak 2 huruf saja. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dijawab pertanyaannya, tolong dicantumin di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.